Media Vietnam geger. Shin Tae-yong disebut siap kembali menangani timnas Indonesia U22 sinyal proyek besar regenerasi Garuda Muda. Kata media Vietnam STY sedang keliling Indonesia dengan diam-diam mencari pemain muda untuk proyek baru U22. Apakah PSSI mencoba bangkit dari keterpurukan? Langkah besar dan membanggakan akan diambil dengan mengakuisisi ulang Shin Tae-yong. Jose Mourinho berbicara dengan bangga. John Hartman, sahabat lama yang diyakini mampu mengangkat timnas Indonesia menjadi kekuatan baru Asia. Kata Mourinho, John Hartman adalah pelatih dengan karakter keras dan disiplin tinggi. Ia menuntut komitmen penuh dari setiap pemain. Tidak ada ruang untuk malas, tidak ada toleransi bagi mereka yang tidak menjalankan instruksi. Namun di balik ketegasan itu, Hartman dikenal sebagai sosok yang sangat humble. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Media Vietnam geger. Shin Tae-yong disebut siap kembali menangani timnas Indonesia U22 sinyal proyek besar regenerasi Garuda Muda. Kata media Vietnam STY sedang keliling Indonesia dengan diam-diam mencari pemain muda untuk proyek baru U22. Apakah PSSI mencoba bangkit dari keterpurukan? Langkah besar dan membanggakan akan diambil dengan mengakuisisi ulang Shin Tae-yong. Kabar bahagia sekaligus mengejutkan kembali menyelimuti dunia sepak bola Indonesia. Di tengah ketidakpastian masa depan timnas Indonesia U22 setelah resmi ditinggal Indra Syafri, media Vietnam justru ramai mengabarkan sebuah isu besar yang langsung memantik rasa penasaran publik. Nama Shin Tae-yong kembali mencuat dan disebut-sebut akan direkrut ulang untuk menangani timnas Indonesia kelompok umur U22. Pemberitaan media Vietnam ini sontak menjadi perbincangan hangat, baik di Indonesia maupun di kawasan Asia Tenggara. Pasalnya, Shin Tae-yong bukan sosok asing bagi publik tanah air. Ia dikenal sebagai pelatih yang membawa perubahan signifikan dalam mentalitas, fisik, dan pola permainan timnas Indonesia. Kabar kemungkinan kembalinya ia ke kursi pelatih timnas U22 pun dianggap sebagai angin segar bagi masa depan sepak bola nasional. Menurut laporan media Vietnam, spekulasi ini menguat karena keberadaan Shin Tae-yong yang hingga kini masih berada di Indonesia. Bukan sekedar menetap, pelatih asal Korea Selatan tersebut disebut aktif berkeliling ke berbagai daerah. Media Vietnam menilai, aktivitas ini bukan perjalanan biasa, melainkan bagian dari misi penting untuk memantau langsung potensi pemain muda Indonesia dari berbagai latar belakang dan daerah. Media Vietnam menyoroti kebiasaan Shin Tae-yong yang tidak hanya mengandalkan data atau laporan tertulis. Ia dikenal sebagai pelatih yang gemar turun langsung ke lapangan, menyaksikan pertandingan lokal, akademi, hingga kompetisi usia muda. Hal inilah yang membuat mereka yakin bahwa Shin Tae-yong sedang melakukan proses pencarian bakat baru untuk timnas Indonesia U22. Kekosongan posisi pelatih timnas Indonesia U22 pasca pemecatan Indra Syafri memang menjadi sorotan besar. Tim ini dipandang sangat strategis karena menjadi jembatan utama menuju timnas senior. Pemain-pemain U22 inilah yang nantinya akan menjadi tulang punggung Indonesia dalam ajang-ajang bergengsi seperti SEA Games, Piala Asia U23, hingga kualifikasi Olimpiade. Media Vietnam bahkan menyebut situasi ini sebagai momen krusial bagi PSSI. Salah langkah dalam menunjuk pelatih bisa berdampak panjang terhadap regenerasi tim nasional. Oleh karena itu, mereka menilai Shin Tae-yong adalah pilihan paling rasional dan berpengalaman untuk mengisi kekosongan tersebut. Dalam analisis media Vietnam, Shin Tae-yong dianggap memiliki visi jangka panjang yang jelas. Ia tidak hanya fokus pada hasil instan, tetapi juga pembangunan fondasi yang kuat. Filosofi inilah yang dinilai sangat cocok untuk menangani timnas U22, di mana pembentukan karakter, mental bertanding, dan disiplin taktik menjadi prioritas utama. Lebih menarik lagi, media Vietnam memprediksi bahwa jika Shin Tae-yong benar-benar kembali dipercaya, ia akan melakukan perombakan besar-besaran. Ia disebut tidak akan segan mencoret pemain-pemain lama yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan tim. Sebaliknya, talenta-talenta muda baru yang memiliki fisik kuat, kecepatan tinggi, dan daya juang besar akan mendapat kesempatan emas. Shin Tae-yong bahkan disebut akan menciptakan skuad muda Indonesia yang benar-benar baru.
Bukan sekadar melanjutkan warisan sebelumnya, tetapi membangun tim dari nol dengan standar internasional. Media Vietnam menilai langkah ini sebagai bagian dari proyek jangka panjang untuk meningkatkan daya saing Indonesia di level Asia. Menurut mereka, Indonesia memiliki potensi besar dari sisi jumlah pemain muda dan bakat alami. Namun, selama ini potensi tersebut belum sepenuhnya dimaksimalkan. Kehadiran Shin Tae-yong diyakini mampu menyatukan potensi itu dengan metode latihan modern, disiplin tinggi, dan pendekatan taktik yang lebih matang. Tak heran jika kabar ini disambut antusias oleh para penggemar timnas Indonesia. Banyak supporter yang masih menyimpan harapan besar pada sosok Shin Tae-yong. Ia dianggap sebagai pelatih yang berani, tegas, dan tidak mudah terpengaruh tekanan publik. Pemain dipilih berdasarkan kualitas dan kerja keras, bukan nama besar atau popularitas. Media Vietnam juga menilai bahwa kembalinya Shin Tae-yong ke timnas U22 akan menjadi pesan kuat bahwa Indonesia serius membangun masa depan sepak bolanya. Fokus tidak lagi hanya pada hasil jangka pendek, tetapi pada pembentukan generasi emas yang mampu bersaing dengan kekuatan besar Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Meski demikian, hingga kini PSSI belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait kabar tersebut. Semua masih sebatas spekulasi yang berkembang dari pengamatan media Vietnam. Namun, fakta bahwa Shin Tae-yong masih berada di Indonesia dan aktif berkeliling membuat rumor ini semakin sulit untuk diabaikan. Publik Indonesia pun dibuat bertanya-tanya, apakah ini benar langkah awal dari proyek besar PSSI? Ataukah sekedar kebetulan yang ditafsirkan berlebihan oleh media luar? Di balik semua spekulasi itu, harapan besar mulai tumbuh di hati para pencinta sepak bola nasional. Jika kabar ini benar terwujud, maka timnas Indonesia U22 berpotensi memasuki era baru yang penuh optimisme. Era di mana Garuda Muda tidak hanya menjadi pelengkap di turnamen regional, tetapi tampil percaya diri, kompetitif, dan bermental juara. Kini, semua mata tertuju pada langkah selanjutnya dari PSSI dan Shin Tae-yong. Apakah mereka akan kembali bersatu untuk membangun masa depan sepak bola Indonesia? Yang pasti, satu kabar dari media Vietnam ini sudah cukup membuat publik tanah air kembali bermimpi besar tentang kejayaan Garuda di masa depan. Jose Mourinho berbicara dengan bangga. John Hartman, sahabat lama yang diyakini mampu mengangkat timnas Indonesia menjadi kekuatan baru Asia. Kata Mourinho, John Hartman adalah pelatih dengan karakter keras dan disiplin tinggi. Ia menuntut komitmen penuh dari setiap pemain. Tidak ada ruang untuk malas, tidak ada toleransi bagi mereka yang tidak menjalankan instruksi. Namun di balik ketegasan itu, Hartman dikenal sebagai sosok yang sangat humble. Ketika nama Jose Mourinho angkat bicara, dunia sepak bola selalu memberi perhatian lebih. Pelatih yang dikenal dengan mental juara, kecerdasan taktik, dan kepribadian kuat itu jarang memberikan pujian tanpa alasan. Karena itulah, pernyataannya tentang timnas Indonesia dan sosok John Hartman langsung menyita perhatian banyak pihak. Mourinho dengan bangga mengucapkan selamat kepada timnas Indonesia, sembari menyatakan keyakinannya bahwa Hartman adalah pelatih yang tepat dan sangat cocok untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Bagi Mourinho, John Hartman bukanlah orang asing. Keduanya memiliki hubungan lama sebagai rekan seperjalanan ketika sama-sama menimba ilmu sepak bola. Mereka pernah berada di fase yang sama, belajar, berdiskusi, dan membentuk cara pandang tentang sepak bola modern. Mourinho mengenal Hartman bukan hanya dari luar, tetapi dari proses panjang yang membentuk karakter dan filosofi kepelatihannya. Menurut Mourinho, Hartman adalah pelatih dengan karakter keras dan disiplin tinggi. Ia menuntut komitmen penuh dari setiap pemain. Tidak ada ruang untuk malas, tidak ada toleransi bagi mereka yang tidak menjalankan instruksi. Namun, di balik ketegasan itu, Hartman dikenal sebagai sosok yang sangat humble. Ia menghargai pemainnya, mau mendengarkan, dan mampu membangun suasana tim yang sehat. Kombinasi inilah yang menurut Mourinho membuat Hartman istimewa. Mourinho bahkan menyebut Hartman sebagai pelatih yang cerdas dan jenius dalam membaca permainan. Ia tidak hanya terpaku pada satu skema, tetapi mampu menyesuaikan strategi dengan karakter pemain yang dimilikinya. Kemampuan inilah yang membuat Mourinho yakin bahwa Hartman sangat cocok menangani timnas Indonesia, negara dengan karakter pemain yang dinamis, cepat belajar, dan penuh semangat juang. Kepercayaan Mourinho terhadap masa depan timnas Indonesia juga didasarkan pada kualitas pemain muda yang kini dimiliki.
Ia menilai Indonesia sedang berada dalam generasi emas yang sangat menjanjikan. Nama-nama seperti Jay Itzes yang tenang dan berwibawa di lini belakang, Marcelino Ferdinand dengan kreativitas dan keberaniannya, Kelvin Verdonk yang modern dan berpengalaman, Ole Romeni yang tajam dan agresif, serta Kevin Dix yang solid dan cerdas secara taktik, disebut sebagai fondasi kuat untuk membangun tim nasional yang kompetitif. Menurut Mourinho, para pemain muda Indonesia ini memiliki satu hal penting, keberanian dan rasa lapar akan prestasi. Mereka tidak takut menghadapi lawan yang lebih besar namanya. Jika kualitas individu ini dipadukan dengan sistem yang jelas dan disiplin ala John Hartman, maka Indonesia berpotensi menjadi tim yang sangat berbahaya. Hartman dikenal sebagai pelatih yang menekankan organisasi tim. Pertahanan harus rapat, transisi harus cepat, dan setiap pemain harus paham perannya. Mourinho melihat gaya ini sangat cocok dengan timnas Indonesia. Pemain-pemain muda yang memiliki kecepatan dan stamina akan sangat diuntungkan dengan sistem permainan yang terstruktur namun fleksibel. Lebih dari sekedar taktik, Mourinho menyoroti aspek mental. Ia yakin Hartman mampu membangun mental pemenang dalam skuad Garuda. Mental untuk tidak lagi merasa inferior ketika menghadapi tim-tim besar Asia. Mental untuk bermain percaya diri, disiplin, dan siap menderita demi hasil. Dalam pandangan Mourinho, jika proyek ini dijalankan dengan kesabaran dan konsistensi, timnas Indonesia akan berubah menjadi tim yang mengerikan di Asia. Bukan karena permainan kasar, melainkan karena sulit dikalahkan, terorganisir, dan selalu tahu apa yang harus dilakukan di setiap situasi pertandingan. Lawan-lawan akan kesulitan mencari celah, frustrasi menghadapi tekanan, dan dipaksa bermain di luar zona nyaman mereka. Mourinho juga menekankan pentingnya dukungan penuh dari publik Indonesia. Ia melihat gairah sepak bola Indonesia sebagai salah satu yang terbesar di Asia. Stadion yang hidup, dukungan tanpa henti, dan rasa bangga terhadap tim nasional adalah energi tambahan yang sangat berharga. Jika energi ini disalurkan dengan positif, maka timnas Indonesia akan memiliki keunggulan mental yang luar biasa saat bermain di kandang maupun tandang. Pujian Mourinho ini bukan sekedar sanjungan, melainkan pengakuan bahwa Indonesia sedang berada di jalur yang benar. Infrastruktur mulai berkembang, pemain muda semakin berani tampil di level tinggi, dan kini ditangani oleh pelatih dengan visi serta pengalaman internasional yang jelas. Bagi pecinta sepak bola tanah air, pernyataan ini menjadi penguat harapan bahwa mimpi melihat timnas Indonesia bersaing di level tertinggi Asia bukan lagi angan-angan. Dengan kerja keras, disiplin, dan kepercayaan pada proses, Indonesia punya peluang besar untuk menulis sejarah baru. Jika John Hartman mampu mengimplementasikan seluruh gagasan dan filosofinya, serta para pemain muda Indonesia terus berkembang dan menjaga semangat juang, maka masa depan cerah itu bukan hal mustahil. Seperti yang diyakini Jose Mourinho, timnas Indonesia sedang melangkah menuju era baru, era di mana Garuda terbang lebih tinggi dan siap mengguncang panggung sepak bola Asia. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoax. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Dari sejarah emas SEA Games 2025 hingga tawaran panas timnas U23, Hector Soto, pelatih futsal timnas pria yang sedang banyak diperbincangkan, tiba-tiba Erick Thohir memberi babak baru untuk melatih timnas Indonesia U23. Wow, benarkah? Erick Thohir menegaskan bahwa jika Hector Soto bersedia menerima tantangan tersebut, semua fasilitas akan dilengkapi sesuai permintaan. SEA Games 2025 menjadi panggung bersejarah bagi olahraga Indonesia, khususnya futsal. Timnas futsal putra Indonesia akhirnya berhasil mempersembahkan medali emas, sebuah pencapaian prestisius yang telah lama dinantikan publik. Di tengah sorak-sorai kemenangan dan rasa bangga nasional, satu nama muncul sebagai pusat perhatian, Hector Soto. Pelatih asal Spanyol ini bukan hanya membawa pulang emas, tetapi juga menghadirkan harapan baru, visi modern, dan arah pembinaan yang dinilai berbeda dari sebelumnya. Perjalanan timnas futsal putra Indonesia menuju tangga juara bukanlah kisah instan. Sejak fase grup hingga laga penentuan, tim harus menghadapi lawan-lawan kuat dengan tekanan besar sebagai wakil negara yang haus prestasi. Namun di bawah arahan Hector Soto, para pemain tampil disiplin, percaya diri, dan matang secara mental. Setiap pertandingan dijalani dengan rencana jelas, pergantian pemain yang efektif, serta kemampuan membaca permainan lawan dengan cermat.
Hector Souto dikenal sebagai pelatih yang sangat detail dalam persiapan. Ia tidak hanya fokus pada aspek teknik dan taktik, tetapi juga membangun karakter pemain. Menurutnya, mental juara adalah fondasi utama untuk meraih prestasi besar. Filosofi inilah yang perlahan membentuk identitas baru Timnas Futsal Indonesia, berani, solid, dan pantang menyerah. Medali emas SEA Games 2025 pun menjadi bukti nyata bahwa pendekatan tersebut membuahkan hasil. Keberhasilan ini langsung mendapat respons positif dari berbagai pihak. Ucapan selamat mengalir dari penggemar, pengamat olahraga, hingga para pemangku kebijakan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menjadi salah satu figur yang paling vokal memberikan apresiasi. Ia memuji kerja keras Hector Souto dan seluruh tim, menyebut kemenangan ini sebagai simbol kebangkitan dan keseriusan Indonesia dalam membangun olahraga secara profesional. Namun, euforia kemenangan ternyata hanya menjadi awal dari cerita yang lebih besar. Di tengah suasana penuh kebanggaan itu muncul kabar yang langsung mengundang rasa penasaran publik. Erick Thohir dikabarkan menawari Hector Souto untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia U23, menggantikan Indra Syafri. Informasi ini dengan cepat menyebar dan memicu diskusi hangat di berbagai platform media. Wah. Bikin merinding, Shin Tae-yong bicara jujur, publik menahan napas. Apakah John Hartman akhirnya jadi jawaban untuk Timnas Indonesia? Kata STY. Jika memang John Hartman pilihannya, menurut saya memang jauh lebih baik filosofinya dalam melatih daripada Patrick Kluivert. Saya harap pelatih baru dapat membawa semangat baru karena banyak ketertinggalan yang harus dikejar. Apapun itu, saya tetap dukung Timnas Garuda. Pergantian pelatih Timnas Indonesia selalu menjadi isu panas, namun kali ini suasananya terasa berbeda. Bukan hanya karena nama pelatih barunya, John Hartman, tetapi juga karena munculnya komentar dari sosok yang sangat memahami denyut nadi sepak bola nasional, Shin Tae-yong STY. Mantan pelatih Timnas Indonesia itu dengan tegas menyampaikan harapannya, semoga PSSI tidak salah pilih lagi. Sebuah kalimat pendek namun mengandung makna yang dalam dan menusuk. Pernyataan STY bukan sekedar opini pribadi. Itu adalah suara dari seseorang yang pernah membangun Timnas Indonesia dari titik yang sangat rendah. Ia tahu betul betapa sulitnya membentuk tim yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara taktik dan mental. Ketika ia berbicara, publik mendengar karena ada rekam jejak dan pengorbanan besar di balik kata-katanya. Sebagai pengamat dan pecinta sepak bola nasional, saya berpendapat bahwa John Hartman memang jauh lebih tepat dibandingkan Patrick Kluivert, pelatih sebelumnya yang akhirnya harus dipecat. Perbandingan ini bukan soal nama besar atau popularitas semata, melainkan soal karakter kepelatihan. Hartman dikenal sebagai sosok dengan karakter kuat, kecerdasan tinggi, disiplin ketat, dan kemampuan membangun tim secara struktural. Dalam sepak bola modern, kualitas-kualitas inilah yang menentukan keberhasilan jangka panjang. Patrick Kluivert adalah legenda sepak bola dunia sebagai pemain, itu tidak terbantahkan. Namun menjadi pemain hebat tidak otomatis menjadikan seseorang pelatih hebat. Timnas Indonesia tidak sedang membutuhkan figur simbolik atau eksperimen besar, melainkan pelatih yang benar-benar memahami proses. Dan disinilah Hartman memiliki keunggulan nyata. Ia terbiasa bekerja dengan sistem, fondasi, dan visi jangka panjang. Hal lain yang sangat krusial adalah cara PSSI mengambil keputusan. Jika penunjukan John Hartman dilakukan melalui mekanisme yang sehat, melibatkan seluruh pengurus Exco PSSI, diskusi teknis yang matang, serta evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan tim, maka besar kemungkinan hasilnya akan jauh lebih baik. Sepak bola nasional tidak boleh lagi bergantung pada satu orang atau keputusan sepihak. Manchester City versus West Ham. Misi akhir tahun The Citizens geser Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris. Pertandingan ini menjadi misi akhir tahun bagi The Citizens untuk merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal. Anak asuh Pep Guardiola bertekad melanjutkan tren positif sekaligus memberi tekanan serius dalam perburuan gelar juara. Performa Manchester City tengah berada di jalur impresif. Sejak kekalahan tipis 0-1 dari Aston Villa pada akhir Oktober, City bangkit dan mencatatkan 10 kemenangan dari 12 laga terakhir di semua kompetisi. Lebih mengesankan lagi, mereka selalu mampu mencetak setidaknya 2 gol dalam setiap kemenangan tersebut. Terbaru, City memastikan langkah ke semifinal Piala Liga Inggris usai menundukkan Brentford 2-0 di Etihad.
setelah sebelumnya meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Crystal Palace di Premier League. Saat ini, City menempati posisi kedua klasemen dengan selisih 2 poin dari Arsenal. Kemenangan atas West Ham akan membawa mereka ke puncak klasemen, setidaknya hingga Arsenal menghadapi Everton. Kepercayaan diri City semakin tinggi berkat performa kandang yang luar biasa. Menurut Anda, mampukah Manchester City memanfaatkan laga ini untuk menggeser Arsenal dari puncak klasemen? Sampaikan pendapat dan prediksi Anda di kolom komentar. Inilah alasan mengapa Manchester City wajib mendatangkan Axel Disasi dari Chelsea. Manchester City dikenal sebagai klub yang selalu membangun skuad dengan perencanaan jangka panjang. Meski tetap tampil dominan di Premier League dan Eropa, kedalaman lini belakang menjadi sektor yang patut mendapat perhatian serius. Dalam konteks inilah, nama bek Chelsea Axel Disasi layak masuk dalam radar utama The Citizens jika menilik performa serta statistiknya bersama klub dan timnas Prancis. Axel Disasi merupakan bek tengah berusia 27 tahun dengan kombinasi ideal antara kekuatan fisik, pengalaman, dan konsistensi. Sejak bergabung dengan Chelsea, ia langsung menjadi opsi utama di lini pertahanan. Pada musim debutnya di Premier League, Disasi mencatat lebih dari 30 penampilan liga, sebuah bukti kepercayaan tinggi dari pelatih di tengah fase transisi tim. Dari sisi statistik bertahan, Disasi menonjol dalam duel dan antisipasi. Ia mencatat rata-rata lebih dari 1,5 tackle sukses per laga, disertai intercept yang konsisten. Dan profil yang sesuai kebutuhan tim, Axel Disasi menjadi opsi logis bagi Manchester City. Menurut Anda, apakah Disasi sosok tepat untuk memperkuat lini belakang City? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Claudio Echeverri dipastikan akan kembali ke Manchester City pada Januari mendatang setelah masa peminjamannya bersama Bayer Leverkusen berakhir lebih cepat dari rencana. Gelandang muda asal Argentina itu baru menjalani 4 bulan masa pinjaman sebelum kedua klub sepakat untuk mengakhirinya lebih awal. Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh pelatih Bayer Leverkusen Kasper Hjulman dalam konferensi pers. Ia menegaskan bahwa keputusan ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara Leverkusen dan Manchester City. Hjulman juga mengonfirmasi bahwa Echeverri tidak akan masuk dalam skuad pertandingan berikutnya karena status peminjamannya telah resmi dihentikan. Sepanjang musim ini, mantan pemain River Plate tersebut mencatatkan 1 assist dan tampil dalam 11 pertandingan di semua kompetisi dengan total waktu bermain 270 menit. Namun, ia hanya dipercaya sebagai starter dalam 3 laga. Salah satu penampilan tersebut terjadi di ajang Liga Champions saat Leverkusen menghadapi Paris Saint-Germain, pertandingan yang berakhir dengan kekalahan telak 2-7. Keputusan mengakhiri masa pinjaman ini memunculkan tanda tanya terkait perkembangan Echeverri dan rencana Manchester City terhadap masa depannya. Apakah ia akan langsung masuk dalam rencana Pep Guardiola? Atau kembali dipinjamkan demi mendapatkan menit bermain lebih banyak? Menurut Anda, langkah apa yang paling tepat bagi Manchester City untuk perkembangan Claudio Echeverri? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Ferguson sebut MU baru akan juara Liga 10 tahun lagi, Amorim langsung keras buka suara. Manchester United kembali menjadi sorotan setelah Sir Alex Ferguson melontarkan pandangannya terkait peluang setan merah meraih gelar Liga Inggris berikutnya. Legenda klub tersebut menilai MU masih membutuhkan waktu panjang sebelum kembali menjadi juara. Pernyataan ini pun langsung mendapat respons dari Ruben Amorim di tengah persiapan tim menyambut Liga Inggris musim 2025-2026. Sir Alex Ferguson secara terbuka menyebut bahwa Manchester United mungkin baru bisa menjuarai Liga dalam rentang 1 dekade ke depan. Ia membandingkan situasi MU saat ini dengan Liverpool pada era 1990-an. Saat itu, Liverpool merupakan klub dominan di Eropa, namun tetap membutuhkan waktu sekitar 30 tahun untuk kembali menjuarai liga domestik. Ferguson, yang mempersembahkan 13 gelar liga untuk MU, menilai kondisi serupa kini sedang dialami klub lamanya. Gelar Liga Inggris terakhir Manchester United diraih pada 2013, tahun terakhir Ferguson menangani tim. Artinya, sudah lebih dari 1 dekade MU puasa gelar Liga, sebuah kenyataan yang memperkuat pandangan sang legenda. Ruben Amorim merespons pernyataan tersebut dengan sikap tenang namun tegas. Ia mengakui pemahaman Ferguson soal sepak bola Inggris, tetapi memiliki pandangan berbeda. Amorim menegaskan bahwa MU tidak harus menunggu terlalu lama untuk kembali juara.
meski ia tidak tahu siapa pelatih yang akan berada di klub saat itu. Menurutnya, kebangkitan bisa dipercepat jika seluruh elemen klub berjalan searah. Amorim juga menyinggung adanya rasa hak istimewa di dalam skuad yang perlu dibenahi, termasuk sikap pemain yang merasa berhak meski tidak tampil. Apakah Anda sependapat dengan Ferguson atau justru percaya pada optimisme Amorim? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Rahasia tembok baja Chelsea terbongkar. Enzo Maresca puji chemistry gila dua bek ini. Chelsea tampil sebagai tim paling sulit ditembus di Liga Inggris musim ini. Lini pertahanan The Blues menjelma menjadi benteng kokoh yang membuat lawan frustrasi. Enzo Maresca pun akhirnya mengungkap rahasia di balik solidnya tembok baja Chelsea, dan jawabannya bukan sekedar soal taktik di papan strategi. Klub asal London Barat tersebut mencatat rekor clean sheet terbanyak sejauh musim berjalan, dengan hanya kebobolan 15 gol menjelang paruh kompetisi. Dua sosok menjadi pusat kekuatan pertahanan itu, Trevoh Chalobah dan Wesley Fofana. Maresca menyebut chemistry keduanya sudah berada di level gila dan sangat menentukan stabilitas tim. Sejak 1 November, Chalobah dan Fofana 6 kali menjadi starter bersama. Hasilnya luar biasa, 5 pertandingan berakhir tanpa kebobolan dan hanya 1 gol yang masuk. Gol tersebut pun tercipta saat Chelsea bermain dengan 10 orang melawan Arsenal. Menurut Maresca, koneksi batin dan waktu bermain bersama membuat mereka mampu saling memahami, bahkan hanya lewat kontak mata. Menariknya, fokus pada pertahanan tidak membuat lini serang Chelsea melempem. The Blues hanya 2 kali gagal mencetak gol di Premier League musim ini. Menurut Anda, apakah duet Chalobah Fofana layak disebut bek terbaik Liga Inggris musim ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Victor Gyökeres terus tertekan, dikecam bos Arsenal Mikel Arteta sudah nikmati saja. Victor Gyökeres terus berada di bawah tekanan dan sorotan tajam sejak resmi bergabung dengan Arsenal. Menyikapi situasi tersebut, Mikel Arteta meminta sang striker untuk menerima keraguan publik sebagai bagian dari perjalanan di klub besar. Gyökeres didatangkan dengan nilai transfer mencapai 63,5 juta usai tampil luar biasa bersama Sporting CP, mencetak 97 gol dari 102 pertandingan. Transfer besar itu langsung mengangkat ekspektasi, sekaligus menghadirkan tekanan besar di setiap penampilannya. Secara statistik, 6 gol dari 19 penampilan tergolong awal yang cukup solid. Namun, kritik tetap berdatangan karena Gyökeres baru mencetak gol dalam 4 laga, dan seluruh gol Liga Primernya tercipta melawan tim papan bawah. Kondisi ini membuat sorotan terhadap perannya sebagai ujung tombak Arsenal semakin tajam. Menjelang laga kontra Everton, Arteta menegaskan bahwa tingkat perhatian terhadap Gyökeres tidak berubah sejak hari pertama. Ia mengingatkan bahwa sang striker datang tanpa pramusim dan sempat kesulitan secara fisik di liga yang sangat menuntut. Menurut Arteta, adaptasi memang membutuhkan waktu, terlebih bagi pemain dengan gaya bermain fisikal seperti Gyökeres. Menurut Anda, apakah Gyökeres hanya butuh waktu untuk meledak bersama Arsenal atau justru tekanan besar akan terus membebaninya? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Victor Gyökeres terus tertekan. Dikecam, bos Arsenal Mikel Arteta sudah nikmati saja. Victor Gyökeres terus berada di bawah tekanan dan sorotan tajam sejak resmi bergabung dengan Arsenal. Menyikapi situasi tersebut, Mikel Arteta meminta sang striker untuk menerima keraguan publik sebagai bagian dari perjalanan di klub besar. Gyökeres didatangkan dengan nilai transfer mencapai 63,5 juta usai tampil luar biasa bersama Sporting CP, mencetak 97 gol dari 102 pertandingan. Transfer besar itu langsung mengangkat ekspektasi sekaligus menghadirkan tekanan besar di setiap penampilannya. Secara statistik, 6 gol dari 19 penampilan tergolong awal yang cukup solid. Namun, kritik tetap berdatangan karena Gyökeres baru mencetak gol dalam 4 laga dan seluruh gol Liga Primernya tercipta melawan tim papan bawah. Kondisi ini membuat sorotan terhadap perannya sebagai ujung tombak Arsenal semakin tajam. Menjelang laga kontra Everton, Arteta menegaskan bahwa tingkat perhatian terhadap Gyökeres tidak berubah sejak hari pertama. Ia mengingatkan bahwa sang striker datang tanpa pramusim dan sempat kesulitan secara fisik di liga yang sangat menuntut.
Menurut Arteta, adaptasi memang membutuhkan waktu, terlebih bagi pemain dengan gaya bermain fisikal seperti Gyökeres. Menurut Anda, apakah Gyökeres hanya butuh waktu untuk meledak bersama Arsenal, atau justru tekanan besar akan terus membebaninya? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.